Oke, baik, perkenalkan nama saya Taba Kurnia Wisono, NIM 2212-003. Saya Katarina Novrianti Watudopo, NIM 22120035. Saya Agustinus Wolfgang Walaroga, NIM 211202. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kejahatan media sosial dan juga kejahatan yang ada terjadi di software. Oke, untuk kejahatan yang pertama, kejahatan media sosial. Yang pertama yaitu begal pembunuh ayah yang menjemput putrinya di Bogor terancam hukuman mati. Polisi telah menangkap status tersangka terhadap 3 begal yang menewaskan ayah dan hendak menjemput putrinya di Cindeung Bir, Kecamatan Ciampe, Bogor, Jawa Barat. Pelaku dijerat pasal berlapis. Dalam waktu dekat, polisi akan menggelar konversi pers terkait kasus tersebut. Sementara itu, akibat perbuatannya tersebut, ketiga pelaku terancam hukuman mati. Kemudian untuk perbandingan regular UU lama 2018 dan juga Undang-Undang baru 2024. Yang pertama untuk Undang-Undang ITE 2018 pasal 27, 28, dan juga 29 mengatur tentang larangan penyebaran informasi melindungi kesusilaan, pencemaran nama baik, serta ancaman kekerasan melalui media elektronik. Untuk sanksi yang didapatkan yaitu pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Kemudian untuk Undang-Undang ITE 2004 pasalnya masih sama. Yang berbeda itu pada sanksinya, itu hukuman penjara yang diperpanjang hingga 12 tahun dan denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Untuk dampak untuk individu, perusahaan, juga negara. Yang pertama untuk individu, dengan adanya peraturan yang lebih ketat dalam UU ITE terbaru, individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Untuk masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media elektronik untuk menghindari kejahatan hukum. Kemudian dampak untuk perusahaan harus memastikan bahwa yang dipublikasi tidak melanggar Undang-Undang IT untuk menghindari sanksi. Untuk biaya kepatuhan, perusahaan mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi hukum dan pelatihan karyawan mengenai penggunaan media elektronik. Kemudian untuk dampak bagi negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia maya, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dengan mengurangi kejahatan cyber dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Kemudian untuk kejahatan media sosial yang kedua, WNI jadi bandar judi online di Kamboja. Identitas para pelaku terungkap melalui penerimaan ribuan rekening yang dikirim ke Kamboja. Dalam operasi ini, polisi menangkap 8 tersangka yang terlibat dalam sindikat tersebut. Mereka berdua telah mengumpulkan 4.324 rekening bank selama 30 bulan beroperasi dan mengirimkan ponsel berisi aplikasi mobile banking kepada bandar judi di Kamboja. Untuk perbandingan regulasi Undang-Undang lama 2018 dan juga 2024, untuk 2018, Pasal 27 ayat 2 mengatur larangan penyebaran informasi yang jalur kesusilaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online. Sanksi yang didapat yaitu pelanggaran dapat dikenakan hukum penjara maksimal 6 tahun dan juga denda 1 miliar. Kemudian peraturan UU ITE 2004 pasal 27 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 UU ITE terbaru mengatur tentang larangan yang lebih ketat terhadap konten ilegal termasuk judi online. Sanksi pelanggaran dapat dikenakan hukum penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Menunjuk peningkatan sanksi dibandingkan UU ITE 2018. Kemudian untuk dampak bagi individu. Dengan adanya UU ITE terbaru, individu yang terlibat dalam penjudian online dapat menghadapi hukuman yang lebih serius dibandingkan sebelumnya. Kesadaran masyarakat diharap lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas online untuk menghindari kejahatan hukum. Kemudian dampak untuk perusahaan yang terlibat dalam penyediaan layanan judi online harus memastikan kebutuhan terhadap hukum untuk menghindari sanksi berat. Kemudian perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam sistem kepatuhan hukum dan berlatih karyawan mengenai risiko hukum. Kemudian dampak untuk negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap predikat judi online, menyediakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi kejahatan terkait perjudian dan melindungi masyarakat dari risiko finansial dan sosial. Kemudian untuk kejahatan
media sosial. Yang ketiga, remaja todongkan pisau rampok warga di Bali serdang uang 2,6 juta raib. Seorang remaja bernama Jimmy Edward Asmar, umur 18 tahun, merampok warnet yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku merampas handphone dan uang sebesar 2,6 juta. Kanit Reskrim Polres Medan Temu APK Jopres Semarang mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Medan Batang Kuis Besar X Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Seituan, Sabtu 26 Oktober 2024, sekitar pukul 1.30 WIB waktu Indonesia Barat. Lalu pelaku ditangkap pada Sabtu 2 November malam. Kemudian untuk perbandingan regulasi Undang-Undang Lama 2018 dan juga 2024, pasal pada peraturan UU UTI 2018 pasal 27 mengatur tentang larangan penyebaran informasi jalur kesusilaan atau yang dapat merugikan orang lain, meskipun memberikan ini lebih terkait dengan tindak pidana pencurian. Pasal ini dapat digunakan jika tidak yakin penyebaran informasi terkait tindakan kriminal. Sanksi pelanggaran dapat dikenakan hukum penjara maksimal 6 tahun dan juga denda hingga 1 miliar. Kemudian untuk IIT 2024 pasal 27 tetap relevan, namun dengan penekanan pada sanksi yang lebih ketat. Itu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun, denda lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Untuk dampak untuk individu, dengan adanya UU ITE terbaru, individu yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti membahayakan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan ilegal untuk menghindari kejahatan hukum. Dampak bagi perusahaan seperti warnet harus keamanan bagi pelanggan dan aset mereka untuk menghindari kerugian akibat tindakan kriminal. Biaya keamanan, perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam sistem keamanan yang lebih untuk melindungi diri dari kekurangannya. Dampak untuk negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan seperti pengampunan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Kemudian dengan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Kemudian untuk kejahatan media sosial yang keempat, pria di Kalimantan Timur bunuh istri, lalu tunjukkan potongan korban ke tetangga. Seorang pria di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, membunuh istri secara sadis. Setelah itu, pelaku disebut sempat memperlihatkan potongan tubuh korban ke tetangga. Untuk perbandingan regulasi Undang-Undang Lama 2018 dan juga 2024, pasal 27 mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang jalur kesusilaan dan penyemaran nama baik, meskipun berita ini lebih terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Pasal ini dapat digunakan jika ketidakpastian penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Kemudian untuk sanksi pelanggaran dapat dikenakan hukum penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Untuk peraturan IT 2024 pasal 27 masih relevan, tetapi dengan penekanan pada sanksi, yaitu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Untuk dampak dari tersebut untuk individu, dengan adanya UU ITE terbaru dan KUHP yang ketat, individu yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pembunuhan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berinteraksi satu sama lain untuk menghindari konflik yang berakhir pada tindakan kriminal. Kemudian untuk perusahaan perlu tempat bekerja harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kerja yang aman dan mencakup konflik pribadi yang bisa berakhir pada tindakan kriminal. Kemudian dampak untuk negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan berat seperti pembunuhan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Baik, yang berikut kejahatan di media sosial. BPKP bongkar modus Pemda curangi anggaran berlangganan puluhan tahun. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah
Pemda untuk mencurangi anggaran modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Perbandingan regulasi Undang-Undang Lama 2018 dan Undang-Undang Baru 2024. Peraturan Undang-Undang ITE 2018. Yang pertama, pasal terkait. Pasal 27 dan pasal 28 mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang kesusilaan dan pencemaran nama baik meskipun tidak terkait langsung dengan kondisi anggaran. Pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebar informasi palsu atau merugikan pihak lain. Yang berikut sanksi. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Peraturan Undang-Undang ITE 2024. Yang pertama, pasal terkait. Pasal yang sama tetap relevan, tetapi dengan penekanan pada sanksi yang lebih ketat untuk pelanggaran terkait konten ilegal dan penyebar informasi yang merugikan. Yang berikut sanksi. Hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan atau denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Dampak dari berita. Yang pertama, dampak bagi individu. Hukuman yang lebih berat. Dengan adanya Undang-Undang ITE terbaru dan ketentuan hukum pidana yang lebih ketat, individu yang terlibat dalam kondisi anggaran dapat menghadapi konsekuensi hukum yang tertulis. Yang berikut kesadaran hukuman. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah untuk menghindari keterlibatan dalam praktis korupsi. Yang kedua, dampak bagi perusahaan. Yang pertama, jawaban hukum. Perusahaan yang berhubungan dengan proyek pemerintah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum untuk menghindari tanggung jawab. Yang berikut biaya kepatuhan. Perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam sistem kepatuhan hukum dan audit internal untuk mencegah terjadinya kondisi. Yang ketiga, dampak bagi negara. Yang pertama, penegakan hukum yang lebih ketat atau kuat. Negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, menciptakan lingkungan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Yang berikut, perlindungan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi angka korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang berikut, kejahatan di media sosial. Imigrasi Tangerang Baku 2 BNA terlibat kejahatan media sosial. 2 warga negara asing yang tinggal di Tangerang tertangkap sebagai pelaku kejahatan media sosial. Kantor Imigrasi Tangerang juga memulangkan 20 warga negara asing bermasalah lainnya yang tinggal di apartemen di Tangerang. Perbandingan regulasi Undang-Undang Lama 2018 dan Undang-Undang Baru 2024. Peraturan Undang-Undang ITE 2018. Pasal 27 mengatakan pengaturan tentang larangan penyebar informasi yang mengganggu kelancaran dan pencemaran nama baik. Pasal 28 berisi pengaturan tentang larangan penyebar berita bohong atau pengirim pesan yang dapat merugikan pihak lain. Sanksi merupakan pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 dan atau denda hingga rupiah 1 miliar. Peraturan Undang-Undang ITE 2024. Pasal 27 berisi tetap mengatur larangan yang sama tetap dengan sanksi yang lebih ketat. Pasal 28 berisi juga tetap relevan dengan penekanan pada sanksi yang lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Sanksi berupa hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan atau denda yang lebih besar tergantung pada dampak dan tindakan tersebut. Dampak bagi individu. Dampak dari berita. Yang pertama, dampak bagi individu. Hukuman yang lebih berat dengan adanya
Undang-Undang ITE terbaru, individu terlibat dalam kejahatan cyber seperti phishing dapat menghadapi konsekuensi hukuman yang lebih serius. Berikut kesadaran hukuman. Masyarakat diharapkan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial dan email untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan ilegal. Yang kedua, dampak bagi perusahaan. Tanggung jawab hukum perusahaan teknologi harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penipuan untuk menghindari sanksi hukum. Yang berikut, biaya kepatuhan. Perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam sistem keamanan dalam melatih karyawan mengenai pengguna teknologi secara etis. Yang berikut, dampak bagi negara. Penegakan hukum yang lebih kuat. Negara dapat meningkatkan penegak hukum terhadap tindak kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Yang berikut, perlindungan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan cyber dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengguna teknologi. Yang berikut, kejahatan yang terjadi di software. Kriminal di Asia Tenggara menggunakan data ilegal lewat aplikasi Telegram. Pengguna data ilegal melalui aplikasi Telegram di Asia Tenggara, di mana para pelaku kejahatan memanfaatkan platform ini untuk menjual dan membeli informasi pribadi yang dicuri. Praktik ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan cyber, termasuk penipuan dan pencurian identitas. Perbandingan regulasi Undang-Undang Lama 2018 dan Undang-Undang Baru 2024. Peraturan Undang-Undang ITE 2018. Pertama, Pasal 27, pengaturan tentang larangan penyebaran informasi yang mengganggu kelancaran dan pencemaran nama baik. Pasal 28, pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong atau pengiriman pasal yang dapat merugikan pihak lain. Sanksi, pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Peraturan Undang-Undang ITE 2024. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang melanggar hukum di mana pelaku dapat dihukum jika terbukti melakukan penipuan atau penyebaran data ilegal melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong atau propaganda di mana pelaku juga dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan penipuan. Dampak dari berita. Dampak yang pertama, dampak bagi individu. Hukuman yang lebih berat. Dengan adanya Undang-Undang ITE terbaru, individu yang terlibat dalam kejahatan cyber seperti penyebaran data ilegal dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Yang berikut, kesadaran hukuman. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi digital untuk menghindari keterlibatan dalam praktik ilegal. Yang kedua, dampak bagi perusahaan. Yang pertama, jawab hukum. Perusahaan teknologi harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penipuan atau mengarahkan data untuk menghindari sanksi hukum. Yang berikut, biaya kepatuhan. Perusahaan mungkin berinvestasi dalam keamanan dalam melatih karyawan mengenai pengguna teknologi secara etis. Yang ketiga, dampak bagi negara. Penegak hukum yang lebih kuat. Negara dapat meningkatkan penegak hukum terhadap tindak kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Yang berikut, perlindungan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan cyber dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengguna teknologi. Oke, baik. Berita yang selanjutnya itu kejahatan yang terjadi di software. Berita yang berikut, Polda Bali, 300.000 data dibeli sindikat kejahatan siber dari dark web. Polda Bali telah menangkap pelaku kejahatan cyber yang membeli 300 data pribadi dari dark web. Data tersebut termaksud nomor induk kependudukan, NIK, dan kartu keluarga, dijual dengan harga 25 juta. Pelaku yang dikenal sebagai DBS terlibat dalam pencurian data pribadi melalui registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode one-to-time password
Mereka menggunakan beberapa modern untuk mendaftarkan kartu SIM secara ilegal dan merekrut anggota baru untuk meningkatkan kapasitas operasional. Perbandingan regulasi Undang-Undang Lama tahun 2018 dan Undang-Undang baru tahun 2024, Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2018 terdapat pada pasal 27, yaitu pengaturan tentang larangan penyebaran informasi yang mengganggu kelancaran dan pencemaran nama baik. Yang berikut pasal 28, pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong atau pengiriman pesan yang dapat merugikan pihak lain. Yang berikut sanksinya, pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2024 itu terdapat pada pasal 27 yang berbunyi tetap mengatur larangan yang sama tetapi dengan sanksi yang lebih ketat. Pasal 28 tetap relevan dengan penekanan pada sanksi yang lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Sanksinya itu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan atau denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Dampak dari berita yang pertama bagi individu, dengan adanya Undang-Undang ITE terbaru, individu yang terlibat dalam kejahatan cyber seperti pencurian data dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Yang kedua, dampak bagi perusahaan. Perusahaan teknologi harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penipuan atau mengarahkan data untuk menghindari sanksi hukum. Yang berikut dampak bagi negara. Negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Kejahatan yang berikut, insiden kebocoran data terbesar sepanjang masa, 10 miliar password bocor. 10 miliar password terekspos ke forum hacker. Ini merupakan insiden kebocoran data yang paling besar sepanjang masa. Miliaran data yang bocor itu diunggah dalam database bernama RockU 2024 di forum hacker populer oleh pengguna dengan username Obamacare pada 4 Juli tahun 2024. Perbandingan regulasi Undang-Undang Lama tahun 2018 dan Undang-Undang baru 2024. Yang pertama, Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2018 terdapat pada pasal 27, yaitu pengaturan tentang larangan penyebaran informasi yang mengganggu kelancaran dan pencemaran nama baik. Lalu pasal 28, pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong atau pengiriman pesan yang dapat merugikan pihak lain. Sanksinya itu pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 1 miliar. Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2024 terdapat pada pasal 27, tetap mengatur larangan yang sama tetapi dengan sanksi yang lebih ketat. Yang berikut pasal 28 tetap relevan dengan penekanan pada sanksi yang lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Sanksinya itu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Dampak dari berita, dampak bagi individu yang pertama, dengan adanya undang-undangan ITE terbaru, individu yang terlibat dalam kejahatan cyber seperti pencurian data dapat menghadapi konsekuensi hukuman yang lebih serius. Yang berikut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi digital untuk menghindari keterlibatan dalam praktik ilegal. Yang kedua, dampak bagi perusahaan. Perusahaan teknologi harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penipuan atau mengarahkan data untuk menghindari sanksi hukum. Yang berikut, dampak bagi negara. Negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Kejahatan yang berikut, kronologi lengkap 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Tokopedia dilaporkan mengalami perentasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 akun aktif di platformnya.
Perbandingan regulasi tahun 2018 dan 2024. Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2018 terdapat pada pasal 27 itu tentang pengaturan tentang larangan penyebaran informasi. Lalu pasal 28 itu pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong atau pengiriman pesan yang dapat merugikan pihak lain. Sanksinya itu pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Peraturan Undang-Undang ITE tahun 2024 terdapat pada pasal 27, yaitu tetap mengatur larangan yang sama tetapi dengan sanksi yang lebih ketat. Pasal 28 relevan dengan penekanan pada sanksi yang lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Lalu sanksinya itu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan atau denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Dampak bagi individu dari berita ini, dengan adanya undang-undang ITE terbaru, individu yang terlibat dalam kejahatan cyber seperti pencurian data dapat menghadapi konsekuensi hukuman yang lebih serius. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati. Dampak bagi perusahaan seperti Tokopedia harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik penipuan atau melindungi data untuk menghindari sanksi hukum. Perusahaan mungkin perlu berinvestasi dalam sistem keamanan dan melatih karyawan mengenai penggunaan teknologi secara etis. Dampak bagi negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan cyber dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Kejahatan yang berikut, cerita remaja 19 tahun peretas situs tiket.com dengan raup hampir 1 miliar. SH dan MKU, 2 dari 4 tersangka pembobolan situs jual beli tiket online tiket.com masih berusia 19 tahun. SH mengatakan ide membobol situs ini diutarakan MKU. Dari awal mereka menentukan situs tiket.com sebagai sasaran dan pembobolan server maskapai Citylink. Perbandingan regulasi Undang-Undang tahun 2018 dan Undang-Undang tahun 2024. Itu pasal 27 pengaturan tentang larangan penyebaran informasi yang mengganggu kelancaran dan pencemaran nama baik. Pasal 28 pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong. Lalu sanksinya itu pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Lalu yang berikut peraturan Undang-Undang ITE tahun 2024 pasal 27 tetap mengatur larangan yang sama tetapi dengan sanksi yang lebih ketat. Lalu pasal 28 dengan penekanan pada sanksi yang lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Sanksinya itu hukuman penjara dapat diperpanjang hingga 10 tahun dan denda yang lebih besar tergantung pada dampak dari tindakan tersebut. Dampak bagi individu dari berita ini, dengan adanya Undang-Undang ITE terbaru, individu yang terlibat dalam kejahatan cyber seperti peretasan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Lalu masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Dampak bagi perusahaan seperti tiket.com harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data penggunaan dari serangan cyber. Lalu perusahaan mungkin perlu investasi dalam peningkatan sistem keamanan dan pelatihan karyawan mengenai praktik keamanan cyber. Dampak bagi negara dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan cyber, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Lalu dengan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan cyber dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Sekian dan terima kasih.